Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Desa Wisata Kiringan, salah satu sentra jamu atau pacik jamu, Desa Wisata Jamu Gendong. Ini tepatnya di Dusun Kiringan, ke Kapanewon, Des Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita akan ketemu dengan tokoh jamu di Dusun Kiringan bersama Bapak Sutresno. Yuk kita korek seberapa besar peran beliau terhadap perkembangan jamu Kiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenalkan nama saya Sutresno. Saya sebagai Ketua Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan yang berada di Kiringan, Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit bercerita kaitan dengan Desa Wisata Jamu Kiringan. Pada tahun 1947 waktu itu terus ada acara Durstot, ya kurang lebih antara 47 sampai 50. Ada ibu namanya Ibu Joparto, yang Ibu Joparto ini dulu sebagai buruh batik di kota Yogyakarta. Dari sini kurang lebih 20 kilo. Dia jalan kaki, kadang naik sepeda. Zaman dulu belum ada motor. Di situ beliau ditanya oleh abdi dalam keraton, ditanya, "Mbah, gajimu berapa per minggu atau per bulan?" "Sekian, Den." "Lu kok dikit banget, buat jualan jamu saja." "Saya belum bisa jualan jamu, Den. Kalau tak ajari gimana?" Singkat cerita diajari mau, maka Bu Joparto akhirnya diajari oleh abdi dalam keraton Yogyakarta. Akhirnya setelah diajari bisa mencoba menjual jamu. Nah, maka dari itu ternyata betul bahwa menjual jamu hasilnya lebih banyak daripada menjadi buruh batik. Setelah itu perjalanan waktu diikuti dua orang tetangganya, dan singkat cerita sampai hari ini menjadi 132 pengrajin jamu. Maka dari itu karena saking banyaknya kami berani klaim bahwa untuk ukuran kampung dengan sejumlah pengrajin yang banyak itu, ini ukuran kampung itu terbanyak di dunia. Karena kayak di Wonogiri itu satu kabupaten, ada yang satu kecamatan. Nah, di sini satu kampung. Maka kami berani klaim, dan karena saya mengatakan klaim itu karena ada murid saya yang dari Belanda, dari Jepang, dan dari Malaysia. Di kampung mereka tidak ada yang jumlahnya seperti di Kiringan. Alhamdulillah dari sejumlah itu, maka kampung kami dicanangkan menjadi sentra jamu Kiringan. Cuman mohon maaf di sini tahunnya untuk sentra jamu itu tidak ada SK-nya, tapi pemerintah nulis di Kiringan bahwa Kiringan merupakan sentra jamu gendong di Dusun Kiringan, Canden, Jetis, Bantul. Dengan seiringnya waktu, karena di sini sering banyak orang yang belajar ke sini, maka kami dan teman-teman berinisiatif merubah sentra itu menjadi desa wisata. Dan alhamdulillah SK Bupati 2016, memang SK ini belum lama ya, jadi tapi wisata yang datang di sini sebelum tahun itu, tapi pemerintah mengangkatnya di tahun 2016. Kami mendapatkan SK Bupati sebagai desa wisata jamu. Seiringnya waktu, dari jamu gendong di sini jamunya unik dibandingkan jamu dari yang lain seperti Wonogiri dan yang lain. Kalau di sini di Wonogiri dijajakan dengan menggunakan botol yang sudah diisi jamu dari rumah. Kalau di sini bisa menantang dari yang lain untuk minum jamu sesuai dengan tradisi, dan kekentalannya bisa di request di depan pembeli. Misalnya, "Mas, aku kentalnya 2 kali, aku 3 kali." Kalau yang sudah di botol itu nggak bisa tambah kental, tapi kalau tambah cair tinggal nambahin air. Kalau di sini di depan pembeli ngeraciknya, terus minumnya
juga masih kami pertahankan dengan menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa. Itu yang menjadikan di sini minum jamunya asik menggunakan betul-betul masih alat tradisional. Terus waktu itu dinamakan jamu gendong karena transportasi awalnya dengan cara digendong. Nah sekarang sudah menjadi ke arah naik sepeda dan sepeda motor. Ada usulan dari mahasiswa, Pak mau diganti jamu motor. Nah saya ketawa karena Pak emang motornya sakit kan. Nah karena seperti itu, dengan seiringnya waktu kalau minum jamu gendong itu hanya expirednya 12 jam sampai 24 jam. Maka dari itu kami dan teman-teman berinovasi membuat sirup jamu, terus berikutnya jamu godok, permen jamu, kapsul jamu, dan sekarang supaya jamu diminati anak-anak kami membuat es krim jamu. Dan yang baru pertama kali ada di dunia yaitu kami berinovasi ada selai jamu. Jadi sehat dengan jamu, tidak harus minum jamu tapi bisa makan jamu karena kami membuat selai jamu. Jadi kalau kita mau sarapan bawa roti tawar tinggal ngolesin jamu itu menjadi kita makan jamu. Jadi sekarang ada boba jamu juga, permen jamu, sehingga anak-anak sekarang tinggal pilih sejamu dengan cara apapun. Sekarang kami sudah mengikuti zamannya, dan juga kami juga bersama dengan SMA UII membuat tren jamu untuk anak muda, yaitu seperti kafe jamu, jadi peralatan kopi tapi minumnya jamu seperti itu. Nah seiring perkembangan waktu kami juga untuk mengembangkan jamu supaya jamu itu bisa go internasional, kami disupport oleh bule dari Australia namanya Mr. Gaura supaya ikut mencatatkan seni budaya meracik jamu ke UNESCO tanggal 3 Maret 2023. Kami mencatatkan dan alhamdulillah tanggal 6 Desember 2023 UNESCO mengakui bahwa seni budaya meracik jamu diakui dunia. Jadi seperti ini sertifikat ini kami ambil tanggal 26 Mei 2024. Jadi sekarang kami mohon untuk anak-anak muda atau generasi penerus, jangan abaikan tinggalan nenek moyang kita sebagai tinggalan leluhur. Jangan malu untuk berusaha kaitan dengan mempertahankan budaya minum jamu dan membuat jamu, karena jamu sudah diakui dunia sebagaimana batik dan wayang. Maka dari itu silahkan anak muda berkarya tak terhingga sehingga dunia mengakui jamu ini sebagai tinggalan leluhur kita. Di sini kami masih membuka promo bagi teman-teman yang ingin berkunjung di Kiringan, seharga Rp57.500. Apa yang didapat? Yang didapat pertama, nanti ada welcome drink minum jamu, terserah jamu yang mau diminta, misalnya seperti kunir, asam, beras, kencur, parem, terus juga ada nanti seroja, ada juga yang lain. Nah monggo. Terus berikutnya ada snack tradisional di sini yang bisa kami sajikan. Terus setelah itu nanti cek kesehatan, masuk pendopo sambil ada melihat video tentang jamu Kiringan. Berikutnya lagi pemaparan materi. Setelah itu nanti wisatawan ingin kami ajak ke keliling kebun, namanya jelajah wisata. Kami terangkan satu persatu kaitan dengan tanaman. Di sini tanaman kami bagi menjadi 4: tanaman liar untuk obat, tanaman hias untuk obat, sayur dan buah untuk obat, terus tanaman toga itu memang untuk obat. Toga itu singkatan dari tanaman obat keluarga atau taman obat keluarga, monggo terserah singkatnya, tapi seperti itu. Sehingga nanti setelah dari keliling kebun praktek membuat jamu,
setelah itu hasil jamu yang dipraktekkan tadi dibawa pulang untuk oleh-oleh, cukup Rp57.500. Ya, tapi misalnya ada yang bertanya, Pak, uang saya hanya 20.000, bisa nggak berwisata di sini? Bisa, nanti minum jamu, habis itu praktek, atau minum jamu, ada pemaparan materi cek kesehatan. Monggo silahkan pilih di situ. Oke, monggo. Oke. Terus kaitannya dengan praktek itu misalnya meracik jamu gendong atau apa? Jadi di sini kami golongkan menjadi dua. Jamu yang tradisional kayak jamu gendong, istilahnya nanti jamunya yang diperas-peras itu juga itu bisa, yang sekaligus begitu selesai langsung dinikmati, diminum jamunya, atau dibawa pulang menggunakan botol, atau bikin jamu yang dibikin instan seperti ini. Seperti ini jamu instan. Jadi tergantung nanti pemesannya. Kalau mau nanti bikin sirup, contohnya juga ada seperti ini jamu yang bentuknya sirup. Tergantung nanti siapa pesan apa gitu. Kalau sirup itu durasinya berapa? Untuk sirup itu expirednya enggak durasi pembuatan. Oh, pembuatannya. Jadi pembuatannya paling setengah jam sudah selesai. Itu diekstrak. Ekstrak ada sendiri. Jadi jamu itu bisa disajikan dengan misalnya kayak diparut, diperas, terjadi jamu. Terus nanti bisa dibikin sirup, itu dengan proses melalui direbus, ada gulanya dan lain sebagainya. Itu posisinya masih cair, tapi nanti minumnya masih dicairkan dengan menggunakan tambah air lagi. Terus nanti jamu yang siap diminum tapi melalui direbus itu juga bisa, jadi tidak usah mencairkan lagi, tinggal langsung bisa dinikmati. Terus juga nanti mau praktek bikin permen juga bisa, kapsul juga bisa, ekstrak sendiri bisa. Jadi ekstrak itu mengambil intisari daripada jamu. Nah itu setelah nanti intisarinya itu udah dipegang, baru nanti ditambahkan bahan pengisi, baru masuk kapsul. Nah itu namanya ekstrak. Jadi kalau seperti yang di pasar, begitu Simplicia dikeringkan, digiling, termasukin kapsul, itu seampas-ampasnya. Jadi yang kapsul yang benar melalui proses ekstraksi seperti ini. Yang mari kita sesuaikan di moto kita, budayakan minum jamu, masyarakat sehat, negara kuat. Yes.